Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Tribun Timur Update dan kita akan menginformasikan terkait Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Makassar akhirnya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat 6 September 2024 kemarin. Rumah Sakit Kemenkes Makassar disiapkan menjadi pusat layanan kesehatan Indonesia Timur dan tak tanggung-tanggung Tribuners anggaran dihabiskan oleh pemerintah atau dikucurkan oleh pemerintah sejumlah 2 triliun rupiah dan kemudian digunakan 1,56 triliun rupiah dan dicairkan untuk bangunan. Melihat informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Faki dari Makassar. Selamat sore rekan Faki. Ya, selamat sore Tribuners. Baik, rekan Faki, dapat disampaikan kepada Tribuners seperti apa kemarin prosesi peresmian Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Makassar oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat 6 September 2024. Presiden Joko Widodo hadir kembali di Kota Makassar untuk meresmikan Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Makassar, disebut RS Kemenkes Makassar. Presiden Joko Widodo datang sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah pada hari Jumat 6 September 2024. Kedatangan Presiden Jokowi ini didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang dijemput langsung oleh penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Sudanari Fahrullah di bandara, kemudian hadir juga di rumah sakit itu Wali Kota Makassar, Taim Ramdan Komanto. Rumah sakit Kemenkes Makassar ini merupakan salah satu proyek strategis nasional ya, yang memang dicanangkan melalui Kementerian Kesehatan yang mempunyai program membangun 15 rumah sakit. Salah satunya yakni di Rumah Sakit Kemenkes Makassar. Nah, Rumah Sakit Kemenkes Makassar ini menjadi rumah sakit ke-8 yang diresmikan Presiden Joko Widodo, yang mana ditargetkan dirinya akan meresmikan sekitar 10 rumah sakit sebelum mengakhiri masa jabatan pada Oktober 2024 mendatang. Dan Rumah Sakit Kemenkes Makassar ini diresmikan menjadi ke-8, yang sebelumnya di hari yang sama juga meresmikan Rumah Sakit Kemenkes Surabaya. Nah, jadi artinya sisa 2 rumah sakit lagi yang akan diresmikan Presiden Jokowi, keduanya yakni rumah sakit di Ibu Kota Nusantara dan juga rumah sakit di kampung halamannya di Solo. Pemerintah sendiri melalui Kementerian Kesehatan menggelontorkan anggaran senilai 2 triliun rupiah untuk bisa membangun rumah sakit Kemenkes Makassar. Anggaran 2 triliun, sekitar 2 triliun ini dibagi menjadi untuk anggaran pembangunan gedung dan juga anggaran untuk melengkapi fasilitas kesehatan dan juga alat kesehatan. Untuk pembangunan gedung sendiri itu menelan anggaran sekitar 1,56 triliun rupiah untuk fisik bangunannya. Sementara untuk alat kesehatan itu sudah dicairkan sekitar 360 miliar yang nantinya akan ditambah sekitar 250 miliar secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan dari alat-alat kesehatan seperti alat-alat di laboratorium, cath lab, MRI, dan juga alat-alat lainnya seperti itu rekan DP di studio. Faki, dapat juga disampaikan kepada Tribuners rumah sakit setelah diresmikan apakah sudah mulai beroperasi atau seperti apa rencana pengoperasian rumah sakit? Ya, penjabat Gubernur Sulawesi Selatan juga menyampaikan bahwasannya setelah peresmian ini rumah sakit sudah bisa dioperasikan secara bertahap karena memang alat kesehatannya sendiri sudah masuk ya. Alat kesehatan juga sudah ada yang telah disediakan dari Kemenkes, dan memang setelah ini sudah bisa dilaksanakan secara bertahap. Hal serupa juga disampaikan oleh pihak dari Kementerian Kesehatan bahwa rumah sakit Kemenkes ini juga sudah siap secara alat kesehatan maupun tenaga dokter. Tenaga dokter juga sudah disediakan, tenaga kesehatan yang mana memang kebanyakan itu berasal dari Sulawesi Selatan, putri terbaik dari Sulawesi Selatan yang mengisi sebagai nakes maupun dokter di Rumah Sakit Kemenkes Makassar ini. Seperti itu. Baik, diinformasikan juga terkait ruangan perawatan ataupun ruangan dalam rumah sakit itu seperti hotel dikatakan dan juga baik kondisinya bertaraf bintang 5. Mungkin ada komentar dari Presiden Joko Widodo?
Ya, Presiden Joko Widodo sebenarnya memuji bagaimana Rumah Sakit Kemenkes Makassar ini dibangun dengan standar internasional. Dia mengatakan bahwa ketika masuk ke rumah sakit ini, maka para pasien bisa merasakan pelayanan layaknya hotel bintang 5. Karena memang Rumah Sakit Kemenkes Makassar ini menyediakan ada 4 gedung utama, 4 tower ya, yang mana yang khusus melayani ada untuk khusus jantung, otak, dan kanker. Nah, nantinya memang rumah sakit ini menjadi pusat layanan rujukan dari Indonesia Timur, meliputi dari Sulawesi, Maluku, Papua, dan Kalimantan. Nah, rumah sakit Kemenkes ini disiapkan jadi rumah sakit rujukan, sehingga menurut Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan, bahwa nantinya pasien ini tidak berpusat untuk ke Jawa melakukan pengobatan, tapi bisa ke Kota Makassar. Nah, dari kebutuhan tersebut, tingginya kebutuhan tersebut, ada 920 tempat tidur yang disediakan di Rumah Sakit Kemenkes Makassar ini. Karena memang target dari Presiden Jokowi bahwasanya para eh, orang warga Indonesia tidak melakukan pengobatan lagi di luar negeri. Nah, makanya dibangun rumah sakit bertaraf internasional yang menurut Jokowi sendiri ini setara dengan hotel bintang 5. Jokowi mengatakan bahwa alasan untuk membentuk rumah sakit yang bertaraf internasional di daerah-daerah karena dirinya terkesan sedih ketika melihat ke kondisi rumah sakit daerah yang dilihat begitu kumuh, dengan suasana yang eh, kotor ya, banyak rumah sakit daerah gelap, dan itu membuat Jokowi merealisasikan Rumah Sakit Kemenkes Makassar ini sebagai pusat pelayanan rumah sakit bertaraf internasional. Karena Jokowi sendiri juga menyampaikan bahwasanya dari masyarakat yang banyak melakukan pengobatan ke luar negeri, itu potensi devisa negara hilang sampai 180 triliun. Yang maka dari itu, karena adanya potensi devisa negara yang hilang sebanyak 180 triliun setiap tahunnya, maka saat ini Jokowi ingin memprioritaskan bagaimana masyarakat bisa berobat dalam negeri. Caranya dengan membangun rumah sakit rujukan yang berstandar internasional yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas kesehatan terbaik. Salah satunya di Rumah Sakit Kemenkes Makassar seperti itu. Baik, apakah juga sudah ada informasi terkait BPJS Kesehatan yang bisa digunakan masyarakat untuk berobat di rumah sakit ini, rekan Faki? Ya, hingga saat ini belum ada informasi resmi dari pihak rumah sakit sendiri tentang bagaimana kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Namun sebelumnya sudah pernah disampaikan bahwa rumah sakit ini akan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Artinya nantinya masyarakat yang ingin melakukan pengobatan di rumah sakit ini bisa tercover oleh BPJS Kesehatan. Meskipun memang secara resmi kan ini masih belum beroperasi. Jadi belum bisa dipastikan bagaimana terkait dengan rencana kerjasama dengan BPJS tersebut, bagaimana cakupan-cakupannya. Namun yang pasti bahwa sebelumnya pemerintah sendiri sudah menyampaikan akan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan seperti itu. Juga hadir pula kami melihat di tayangan ada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Mungkin ada arahan yang disampaikan oleh Pak Menkes pada kesempatan kali ini, rekan Faki? Ya, Menkes Budi Gunadi Sadikin menyampaikan arahan bagaimana sebenarnya Rumah Sakit Kemenkes Makassar ini dinilai menjadi super hub dari pelayanan kesehatan di Indonesia bagian timur. Kemenkes Makassar yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas kesehatan terbaik dengan beragam laboratorium dan menjadi pusat rujukan untuk penyakit terkait dengan jantung, otak, dan kanker. Ini menyampaikan bahwa ia meminta masyarakat yang ada di Sulawesi, Maluku, Papua, Kalimantan, jika ingin berobat itu datang ke Kota Makassar karena Rumah Sakit Kemenkes Makassar ada representasi bagaimana pelayanan terbaik dari pemerintah terhadap sektor kesehatan, yang mana sebelumnya mungkin banyak berkutat di daerah Jawa saja, namun kali ini memang pemerintah sendiri sudah ingin mencapai dari Indonesia Timur, sehingga dibangunlah RS Kemenkes Makassar yang masa pembangunannya pun tak lama. Budi Gunadi Sadikin meletakkan batu pertama pembangunan dari RS Kemenkes Makassar itu pada 31 Januari 2023, saat itu ditemani oleh Gubernur di Sudirman Sulaiman. Nah, hanya bersisar tidak sampai dari 2 tahun, Rumah Sakit Kemenkes Makassar ini sudah bisa diresmikan dan sudah bisa beroperasi. Hal ini menurutnya menjadi bukti bagaimana pemerintah sendiri sudah memperhatikan terkait dengan layanan infrastruktur kesehatan bagi masyarakat di Indonesia Timur seperti itu.
Baik, dan juga Fakih terkait penggunaan dari rumah sakit ini sendiri, dan ada jumlahnya dikabarkan ada 1.000 kamar begitu yang dipersiapkan. Apakah sudah rampung semua hingga saat ini, atau ada kisaran waktu kapan kiranya ini akan rampung 100%? Iya, ditargetkan memang seluruh fasilitas kesehatan ini bisa rampung di tahun 2024 ini sehingga langsung bisa operasional. Total kamar sendiri kemarin disampaikan oleh Presiden Jokowi itu ada sekitar 920 kamar yang bisa mencakup pasien-pasien dari 920 tempat tidur ya yang bisa digunakan oleh pasien nantinya. Namun itu belum termasuk dengan laboratorium lainnya, ruang-ruang rawat lainnya yang memang karena di sini ada 4 tower, ya 3 tower utama itu untuk jantung, otak, dan kanker, dan itu semua sudah tampak secara kesempatan di luar itu sudah terbangun, dan memang sisa finishing saja hingga nantinya bisa beroperasi ditargetkan di tahun 2024 ini seperti itu. Baik, terakhir mungkin rekan Fakih, setelah dari Rumah Sakit Kementerian Kesehatan yang ada di Kota Makassar, ada agenda lain mungkin yang dilaksanakan Presiden Jokowi selama berada di Makassar dan juga Sulawesi Selatan? Iya, Presiden Jokowi di Makassar ini hanya beberapa jam saja dan ada 2 agenda. Selain dari meresmikan dari Rumah Sakit Kemenkes Makassar, Jokowi bertolak ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo ini ada satu agenda yang dijalani Jokowi, yaitu meresmikan gedung pelayanan ibu dan anak. Nah, gedung pelayanan ibu dan anak ini akan berpusat bagaimana nanti untuk menjaga kesehatan ibu dan anak. Karena Budi Gunadi Sadikin sendiri menyampaikan bahwa angka kematian ibu dan anak di Indonesia ini cukup tinggi. Angka kematian anak terbanyak itu karena anak-anak ini lahir prematur, dan ini yang menjadi pusat perhatian pemerintah terhadap ibu dan anak. Maka dari itu dibangunlah pusat pelayanan khusus ibu dan anak yang bisa mencakup kembali lagi wilayah Indonesia Timur, menjadi pusat rujukan untuk wilayah Indonesia bagian timur, dan ini berpusat di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, dan Presiden Jokowi datang untuk meresmikan gedung tersebut yang nantinya langsung bisa beroperasi di bawah naungan dari Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo seperti itu. Terima kasih rekan Fakih atas informasinya dari Kota Makassar. Kami menantikan informasi menarik dan juga informasi yang bermanfaat lainnya bagi seluruh Tribuners. Terima kasih, selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan juga Tribuners, berikut dapat disaksikan bagaimana Presiden Joko Widodo meresmikan Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Kota Makassar. Komisi 9 DPR RI, Ibu Alia Mustika Ilham, Pejabat Gubernur. Kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Presiden, hari ini adalah rangkaian dua, satu. Gedung Rumah Sakit Kemenkes Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan Republik Indonesia. Anggota Komisi 9 DPR RI, Ibu Alia Mustika Ilham, Pejabat Gubernur. kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Presiden, hari ini adalah rangkaian
1. Rumah Sakit Kemenkes Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan Republik Indonesia, anggota Komisi 9 DPR RI Ibu Alia Mustika Ilham, pejabat gubernur. Kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Presiden, hari ini adalah rangkaian Dua, satu. Rumah Sakit Kemenkes Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan Republik Indonesia, anggota Komisi 9 DPR RI Ibu Alia Mustika Ilham, pejabat gubernur. kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Presiden, hari ini adalah rangkaian Dua, satu. Rumah Sakit Kemenkes Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan Republik Indonesia, anggota Komisi 9 DPR RI Ibu Alia Mustika Ilham, pejabat gubernur. kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Presiden, hari ini adalah rangkaian Dua, satu. Rumah Sakit Kemenkes Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan Republik Indonesia,
Anggota Komisi 9 DPR RI, Ibu Alia Mustika Ilham. Demikian Tribun Timur Update kali ini, Tribuners. Jangan lupa untuk tetap saksikan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.